Halo nakama, selamat datang di Laftel Anime. Versi lokalisasi dari Manga One Piece Chapter 1045 sudah rilis. Nah, saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis Manga One Piece Chapter 1045. Untuk kalian para player, Mimin ada sedikit pengumuman. Dalam rangka memasuki bulan puasa, channel ini akan masuk ke dalam mode syar'i dan akan membungkus buah-buahan segar yang ada sampai berakhirnya bulan puasa nanti. Sekaligus untuk menghormati para nakama player yang sedang berpuasa. Yap, itulah sekilas info dari Mimin. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, Laftel Anime bersama dengan Misfit Society kembali menghadirkan kaos dengan tema One Piece. Terutama bagi kalian para waifunya Tante Robin, langsung dicek shot videonya. Ara, kawaii, konchu mitai. Kami menghadirkan desain eksklusif dengan gambar Tante Uhui kalian ini pada kaos berbahan premium yaitu Cotton Combat 24S yang tentunya adem maksimal. Sablonannya pun menggunakan bahan DTF sehingga kualitasnya semulus paha dari Tante Robin. Ada yang berbeda dari project kali ini, kami tidak lagi menggunakan sistem PO, jadi barang sudah ready stock dan bisa langsung mendarat di depan pintu kalian. Bang, bisa COD nggak? Bisa banget. Kalian gak bakal nyesel deh. Jika barang jelek, cacat, buri, bahkan rusak, kami akan kembalikan uang kalian 100% dan kaos akan kami gratiskan untuk kalian para player. Berapa harganya bang? Harga normal adalah 160.000, namun khususon untuk kalian harganya kami diskon menjadi 119.000 saja. Ayo, bagi kalian para waifunya Tante Robin, jangan sampai terlewatkan, karena kami hanya menyediakan stok 150 biji saja. Untuk pemesanan, langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Manga One Piece Chapter 1045 mendapatkan judul Next Level. Selain itu, pada chapter kali ini, Oda Sensei menggambarkan sebuah color spirit. Mimin akan mencoba sedikit menganalisis color spirit kali ini. Seperti biasa, Oda menggambarkan kru topi jerami dengan lengkap. Namun ada yang menarik perhatian Mimin, yaitu sosok serigala putih yang berada di pangkuan Zoro. Serigala putih merupakan bentuk dari perubahan Zoan milik Yamato. Apakah ini menjadi sebuah foreshadow dari Oda jika setelah Aqua no Kuni, Yamato akan bergabung dengan bajak laut topi jerami? Manga One Piece Chapter 1045 diawali dengan memperlihatkan kondisi di rooftop Onigashima. Kaido yang masih berada di mode naga Shenlongnya berkata jika dia sebelumnya mengira Luffy sudah meninggoy. Luffy diperlihatkan sedang memantul-mantul di atas tanah dengan santainya. Dia juga tak menyangka jika dirinya masih hidup saat ini. Melihat tanah yang berada di bawah Luffy menjadi karet, Kaido menyimpulkan jika buah iblis paramecia milik Luffy telah mencapai level awakening. Namun ada hal yang diragukan oleh Kaido mengenai perubahan bentuk fisik yang terjadi pada Luffy. Biasanya hanya dimiliki oleh pengguna buah iblis bertipe Zoan. Sat. Kaido langsung mencoba menerkam Luffy yang sedang rebahan. Jancok, teriak Luffy. Luffy berada dalam mulut Kaido dan menahan kedua rahangnya agar dia tak disantap oleh Kaido. Akhirnya Kaido berhasil menelan Luffy, namun Kaido malah dibuat menggelinjang oleh Luffy yang saat ini berada di dalam perutnya. Gomu no balloon. Luffy merubah dirinya menjadi balon saat berada di dalam perut Kaido. Walhasil, perut dari naga Kaido ikut membengkak. Yamato dan Momonosuke yang baru saja tiba di rooftop Onigashima terlihat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi pada Kaido. Bahkan Yamato sempat mengira jika pembengkakan di tubuh Kaido adalah mode perubahan lain dari buah iblis Zoan milik Kaido. Tubuh Kaido ikut terbang ke atas layaknya sebuah balon. Kaido bahkan sampai kesal karena dia kebingungan mengapa tubuhnya bisa menjadi seperti karet. Apakah ini artinya Luffy juga mampu mengubah tubuh makhluk hidup menjadi karet? Di dalam tubuh Kaido, Luffy melihat dua buah sorot cahaya. Tanpa basa-basi, Luffy langsung memanjangkan tangannya ke arah cahaya tersebut. Ternyata, cahaya tersebut berasal dari mata Kaido. Luffy merubah mata Kaido menjadi karet, dan tangannya memanjang melalui mata Kaido dan meremas moncongnya, yang Luffy gunakan sebagai ancang-ancang. Gomu no Escape Rocket.
Luffy keluar dari tubuh Kaido masih dengan tubuh balonnya. Pret! Luffy mengeluarkan udara yang ada di tubuhnya seperti layaknya balon yang bocor. Gomu Gomu no Gigante. Kali ini Luffy mengubah dirinya menjadi sosok raksasa. Yap, teknik ini mirip dengan teknik gear ketiga milik Luffy. Namun kali ini seluruh tubuhnya dia rubah menjadi raksasa. Yamato dan Momonosuke terkejut melihat kejadian tersebut. Bahkan Momo masih belum yakin jika sosok yang ada di hadapannya adalah Luffy. Meskipun suara yang dia dengar memang suara milik Luffy. Karena tubuh Luffy menjadi raksasa, Kaido dengan sigap mencoblos Luffy dari belakang. Luffy yang tak terima diperlakukan tak senonoh oleh Kaido langsung meremas kepala dan ekor Kaido. Gomu Gomu no Jump Rope. Luffy malah bermain lompat tali menggunakan tubuh dari naga Kaido. Kaido yang kesal langsung menembakkan bolo breath miliknya tepat di hadapan wajah milik Luffy. Yamato merasa khawatir pada Luffy karena dia terkena serangan dari Kaido dengan telak. Luffy terpental hingga keluar pulau Onigashima dan seluruh badannya terlihat gosong. Namun, Luffy mampu kembali ke pulau Onigashima dengan cara mirip seperti Skywalk yang dimiliki oleh Sanji. Selain itu, terlihat lintasan api yang dibuat oleh Luffy ketika dia melesat kembali ke pulau Onigashima. Gomu Gomu no. Luffy kembali bersiap menyerang Kaido. Namun Kaido yang sudah berada di mode hybridnya langsung melompat dan melancarkan serangan Three World Conquest Ragnarok. Tangan Kaido mengenai kepala Luffy dengan telak sampai wajah raksasanya muncul di panggung utama kastil Onigashima. Para kroco Kaido berlarian melihatnya. Sedangkan Law, Kid, Chopper, Nami dan Otama sangat syok hingga bola mata mereka tumpeh-tumpeh. Luffy menarik kembali wajahnya. Kaido sudah menanti Luffy di hadapannya. Dia berkata jika kemampuan Luffy mirip seperti apa yang ada di buku gambar. Luffy terlihat sudah kehabisan tenaga. Kaido berkata jika hal yang dipertunjukkan oleh Luffy sangat menarik perhatiannya. Namun Luffy tak akan bisa mengalahkan Kaido mengingat saat ini Luffy telah kehabisan tenaganya. Luffy menyangkal pernyataan Kaido. Namun perubahan Gear 5 Luffy perlahan mulai menghilang hingga dia kembali ke bentuk normalnya. Dan lama-kelamaan kulitnya mulai ngondoy. Luffy kemudian mulai meracau. Dia kali ini membenarkan perkataan Kaido jika dirinya memang hampir mati. Dan hal tersebut menjadi beban baginya. Kaido mempersilahkan Luffy untuk mati dengan terhormat di perang ini. Dan dia akan menceritakan pada dunia betapa membagongkannya adu mekanik antara dirinya dengan Luffy. Luffy menjawab jika dirinya tak membutuhkan semua itu. Karena ketika dia mati, hanya tulangnya saja yang akan tersisa. Yap, jika kalian menyadari kata-kata Luffy barusan sama dengan salah satu lirik dalam lagu Bing Sake. Di mana dalam lagu Bing Sake terdapat lirik Death will treat us all the same. Our bones alone are what remain. Sepertinya lagu Bing Sake memang memiliki sebuah clue-clue yang sengaja disisipkan oleh Oda Sensei, di mana salah satunya berhubungan dengan suara genderang yang akan membawakan sosok Fajar. Di sisi lain, Yamato akhirnya memastikan jika sosok yang ada di hadapannya merupakan Luffy, karena sebelumnya dia tak mengenalinya akibat rambut dan bajunya yang menjadi berwarna putih. Luffy kemudian berpose seperti saat pertama kali menggunakan Gear Second, dan tubuhnya mulai mengeluarkan asap. Dut-dut pret. Suara genderang kebebasan yang sekaligus merupakan suara denyut jantungnya bersuara semakin kencang. Sepertinya Luffy sedang memompa kembali darahnya ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Dan walhasil, dia kembali ke wujud Gear 5 miliknya. Kaido terlihat senang saat melihat Luffy kembali tegak berdiri. Kaido langsung menyerang Luffy menggunakan kanebo-nya ketika Luffy masih tertawa akibat suara gendang koplo dari denyut jantungnya. Kanebo kering milik Kaido mengenai Luffy. Namun bukannya kepalanya mengencrotkan darah, malahan kepala Luffy bentuknya menyerupai kanabo milik Kaido. Kaido kembali menggeprek Luffy ke tanah, namun Luffy malah menjadi gepeng, dan tanah yang diserang Kaido menjadi karet, dan walhasil Luffy memantul ke atas. Kaido terlihat kebingungan dengan perubahan Luffy yang saat ini menjadi serba putih. Dia juga berkata jika Luffy melapisi dirinya dengan Advance Armament Daki dan Advance Hausoku Haki. Bahkan, Luffy dapat mempengaruhi semua hal di sekitarnya menjadi karet. Kaido menambahkan jika Luffy bertarung dengan bebas, dan kemampuan ini belum pernah dia lihat.
Namun Kaido masih bisa sesumbar jika tak ada yang dapat mengalahkannya di dunia ini. Tiba-tiba, Luffy memukul wajah milik Kaido hingga tembus. Sepertinya kasus ini mirip seperti saat Luffy memukul mata Kaido pada panel sebelumnya. Wajah Kaido berubah menjadi karet, dan hal ini ditegaskan dengan wajah Kaido yang mendelep ke dalam. Kaido langsung rebahan di atas tanah dengan wajah yang mengecerotkan banyak darah, serta matanya yang berubah warna menjadi putih. Dan Luffy pun berkata jika dia merasa sangat senang dan bersemangat. Kaido benar-benar dipermainkan ketika melawan Luffy dalam bentuk Gear 5-nya. Benar-benar sama dengan judul pada chapter kali ini, yaitu Next Level atau tingkatan selanjutnya. Apakah Kaido sudah resmi dikalahkan oleh Luffy? Dengan perubahan Gear 5 milik Luffy ini membuktikan jika omongan Oda pada kolom SBS ataupun dalam sesi wawancara bukanlah omong kosong belaka. Oda Sensei sebenarnya sudah memberikan beberapa statement yang menggambarkan jika kejadian membagongkan pada Luffy memang akan terjadi di penghujung arc Wano Kuni. Pada jam Vesta ke-22, Oda mengatakan jika pembaca harus memberi perhatian lebih pada Luffy di penghujung arc Wano Kuni. Dan yap, penampilan Luffy berubah saat berada pada mode Gear 5. Lalu pada sesi wawancara pada tahun 2021, Oda berkata jika Nika muncul kembali di manga One Piece, dia akan memperlihatkan wajahnya. Sun God Nika sudah muncul dalam perubahan Luffy, dan kita sudah mengetahui bagaimana bentuk wajahnya. Pada tahun 2016, Oda berkata jika pembaca pasti tak akan puas jika Luffy mengalahkan Kaido hanya dengan pukulan kuat saja. Dan akhirnya, Oda membuat mode Gear 5 untuk Luffy, di mana pada kolom SBS ke-98, Oda juga sempat menyinggung jika Luffy akan menggunakan Gear 5 saat dia melawan Kaido. Namun masih ada beberapa perkataan Oda yang belum dia realisasikan. Salah satunya yaitu perkataannya pada jam Vesta ke-18. Oda berkata jika arc Marineford akan terlihat imut jika dibandingkan dengan arc Wano Kuni, dan dia akan memperlihatkan sosok Lurking Legend yang akan menghalangi jalan Luffy, si topi jerami, dan dia akan menjadi salah satu musuh terkuat dari Luffy. Yap, saat ini Kaido hanya menjadi seperti mainan di hadapan Luffy. Apakah Oda benar-benar akan memunculkan sosok legenda sebagai lawan penutupnya di arc Wano Kuni nanti? Yos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1045. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.